Postingan ini masih ada kaitannya dengan pendampingan terkait dengan gerakan hashtag Indonesia Terang ya, yang dikumandangkan, yang diinisiasi oleh bukan partai politik untuk menghadang ya hashtag yang namanya Indonesia Gelap ya, khususnya yang selalu di-amplify, dibesar-besarkan, di-zoom oleh para pengamat-pengamat politik yang standing position-nya sudah jelas berbeda dengan pemerintah. Karena itu, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik, ya, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan berpendapat, berargumentasi, tanpa harus meninggikan suara apalagi emosi dengan pendekatan-pendekatan yang sign quote, nyinyir, dan caci maki di sana-sini. Baik teman-teman, kita mau respon kembali ya, melakukan pendalaman terkait dengan 5 tuntutan mahasiswa yang kemudian dianalisis oleh berbagai macam pengamat ya, yang menurut saya juga sengkot perlu kita, pertanyakan posisi netralitasnya ya. Dalam hal ini sekali lagi bukan partai politik, posisinya adalah buzzer ya. Jadi buzzer NKRI, bukan buzzer sosok personal elit politik tertentu atau kemudian partai tertentu ya, bahwa apa yang disampaikan di sini merupakan sebatas tesis, sebuah opini, hipotesis yang bisa saja keliru, beberapa bagian atau bahkan sebagian, mungkin juga seluruhnya, sehingga kita perlu membangun, memformulasi kembali tesis yang ada. Baik, kalau ada bicara tentang fenomena gerakan mahasiswa kembali turun sepertinya ini lebih by design ya, yang lebih sistematis menurut saya, karena informasi yang saya dengar bahwa gerakan ini akan dilakukan selama 4 hari. Sehari Senin dan Selasa itu dilakukan serentak dalam pengertian di kota-kota tertentu yang dianggap bisa mewakili atau representasi Indonesia. Dan kemudian gerakan ini kemudian akan menuju pusatnya, di-drive ke pusat yaitu nasional pada agenda Rabu dan Kamis ya. Mudah-mudahan informasi ini tidak keliru. Kalau ini benar, memang ini adalah suatu gerakan yang sudah dimatangkan ya, pergerakan yang menurut saya reasoning-nya perlu diuji kembali. Apakah gerakan yang sematang ini di-drive, digerakkan oleh sebuah kerja-kerja analisis yang komprehensif tentang bagaimana ber-Indonesia ya, khususnya berbicara tentang kaitannya dengan public policy ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 5 tuntutan di antaranya ya, dia berbicara tentang bicara tentang kritik terhadap efisiensi anggaran ya. Yang menurut saya kan Indonesia dalam konteks ini bukan Indonesia saja yang sedang melakukan kebijakan anggaran. Amerika, sekelas Amerika sebagai superpower, ya di bawah kepemerintahan presiden terpilih baru, Donald Trump juga melakukan kebijakan anggaran, efisiensi anggaran. Jadi menurut mindset atau katakanlah kerangka bidang keilmuan kebijakan, memang kebijakan itu kan selalu berbicara tentang bagaimana bicara tentang efisiensi ya, nilai efisiensi, efektivitas, dan keadilan ya. Jadi, kalau bicara itu 3S ya, jadi bicara tentang nilai bahwa segala sesuatu itu perlu ada yang disebut dengan penghematan. Kalau bisa dibiayai dengan dana yang hemat, dikerjakan dengan dana yang super hemat, mengapa harus mahal ya? Jangan sampai ini menjadi semacam patologi birokrasi, patologi government yang sampai hari ini ya terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan yang boros. Nah, ketika bicara tentang pemerintahan yang hemat, bagaimana mungkin kemudian mahasiswa melakukan pergerakan untuk protes ya terhadap dengan efisiensi di sana sini. Yang perlu dikawal itu adalah efisiensi itu apakah berdampak pada konteks ya hilangnya hak-hak publik. Nah, kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam bidang komunikasi sudah mengatakan bahwa public service obligation itu ya tidak terkena efisiensi. Artinya bicara tentang layanan publik, kewajiban tentang layanan publik dasar itu tidak terkena efisiensi. Yang dikumandangkan oleh Presiden Prabowo terkait dengan efisiensi itu kan bicara tentang apa yang dimaksud dengan misalkan mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri, misalkan mengurangi seremoni-seremoni ulang tahun departemen kah atau apa, yang tentu kita tahu bahwa anggaran yang tersedot ya
itu tidak main-main. Nah, dalam konteks kerangka efisiensi yang dikumandangkan oleh Presiden dalam konteks kebijakan Prabowo, itu bisa menghemat dana negara sekitar 300 sekian triliun ya. Jadi bukan main-main, ini suatu dana yang bisa mengubah sebuah lanskap kesejahteraan dari sebuah wilayah. Kalau misalkan itu difokuskan akan menjadi sebuah wilayah negara modern ya, luar biasa sebenarnya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, yang langka ya. Orang yang belajar tentang kebijakan publik itu paham benar tentang 3S ini ya. Jadi berbicara tentang, eee, efisiensi ya, efektivitas dan bicara tentang ekonomis ya, atau juga bicara tentang konsep berkeadilan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kedepankan. Paling tidak kita mau mengatakan, ini kan kebijakan yang baru saja dihitung hari kok semua sudah ada by design, satu gerakan yang luar biasa ya. Kita tidak mau mengecilkan fungsi adik-adik mahasiswa, bahwa dimanapun dalam sejarah perjalanan bangsa kita, kehadiran adik-adik mahasiswa itu kan kita juga pernah hadir dalam ruang itu ya. Kita pernah tahu siapapun yang berkumpul di situ, bagaimana gerakan-gerakan itu membiayai dirinya, dibiayai dan membiayai dirinya secara mandiri, bagaimana menyusun formulasi ya apa yang akan menjadi satu tuntutan dan sebagainya. Ya ini oke lah itu cerita yang lain. Tapi kita mau lihat itu dalam kerangka berpikir secara logik ya, tentang persoalan ini kan muatannya adalah soal kebijakan publik. Karena itu saya invite teman-teman untuk kita bicara lebih banyak di, live streaming ya, sama-sama nanti kita juga akan kembangkan format untuk live streaming dengan mengundang rekan-rekan yang menurut saya punya wawasan untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu. Nah, saya ingin bicara tentang hal yang kemudian diributkan terkait dengan undang-undang Minerba ya, mineral dan batu bara. Bagaimana dalam undang-undang yang direvisi dan segera akan ditok ini yang menjadi sasaran ya, saya kira yang akan didemo terkait dengan undang-undang usulan undang-undang Minerba ini. Nah, kita tahu bahwa dalam proses-proses yang terjadi di Senayan, di DPR ini kan semua fraksi setuju terkait dengan, klausul atau diktum yang ada tentang persoalan pasal-pasal pelibatan perguruan tinggi dalam rangka untuk melibatkan ya, ya dalam konteks inovasi ya, bagaimana terintegrasinya perguruan tinggi itu dalam melakukan kerja-kerja riset. Nah, karena kita bicara tentang apa yang disebut dengan keterlibatan bukan pada konteks hulu saja, tetapi hilir dalam konteks hilirisasi mineral, di mana dengan pengembangan produk-produk yang ada itu kan pihak universitas dibawa masuk ke dalam untuk melihat ini, bagaimana keterlibatan. Jadi kalau ada anggapan bahwa takut bahwa independensi independensi perguruan tinggi itu dibatasi, saya kira itu jangan dulu lah. Artinya coba didialektikakan pada bagian-bagian mana kemudian kita harus me-reject tentang kebijakan itu, tapi bagian mana kita harus melihat ada visi yang sangat jelas tentang seiring kebijakan energi kita, bicara tentang hilirisasi ya, inovasi hilirisasi, pemberdayaan di sektor, bagaimana barang-barang tambang, barang-barang mentah itu kemudian dikonversi menjadi barang-barang yang multi, varian, katakanlah untuk peruntukannya yang bukan hanya sekedar dijual, bahan mentahnya, tetapi mampu membuat produk-produk yang lain. Ini kan menjadi sebuah visi dan misi dari presiden ya, dari pemerintah sebut saja seperti itu. Nah, kita tahu bahwa, terkait dengan hak pengelolaan tambang ini kan juga bukan hanya bicara tentang keterlibatan misalkan, eee, organisasi-organisasi keagamaan, UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga pelibatan secara keseluruhan dalam sektor pendidikan ini ya, yang ini kalaupun misalkan hal tersebut dianggap punya problem di situ, ya silakan didiskursuskan, didialektikakan bersama dengan perwakilan kita. Ingat bahwa di DPR itu, teman-teman sekalian, itu yang menguasai DPR itu kan banyak representasi dari, PDIP dan PDIP sendiri juga setuju begitu ya tentang persoalan ini. Silakan dicek, kalau saya keliru kita akan ubah data ini. Nah, belum lagi kita bicara tentang persoalan bagaimana,
apa yang ingin dikerjakan ya oleh dalam tuntutan mereka terkait apa itu, terkait, persoalan makan gizi, apa, makan bergizi gratis yang ingin dievaluasi secara total. Ya kembali lagi, kita perlu belajar lagi ilmu kebijakan ya. Karena sekali lagi berbicara tentang politik di bagian, hulu itu nggak sama kita bicara dengan kebijakan publik di bagian hilir. Bagian hulu itu bicara tentang permukaan yang ditanggapi tentang perilaku politik, tentang kontestasi suksesi, pemilu dan sebagainya. Tapi bicara tentang ke hilir, ini berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya. Kebijakan apa yang harus dibuat dengan basis analisis, ya. Kalau kemudian ada yang sedikit menyetel bahwa seolah-olah kebijakan yang dibuat pemerintah itu, near riset atau tidak adanya berbasis pada riset, ya, dan kemudian menghubungkan dengan persoalan gas 3 kilogram, ini, tidak sesederhana yang dipikirkan itu. Saya sangat yakin bahwa seorang menteri, seorang presiden ketika membuat sebuah kebijakan itu selalu akan mendengar dari pakar-pakarnya, ya gitu ya. Ini bukan sistem kerajaan yang tiba-tiba raja mau sekehendaknya. Ini bicara tentang presiden ya. Kita bicara tentang kabinet kementerian, kita bicara tentang partisipasi kaum cerdik pandai kita termasuk perguruan tinggi dalam menganalisis sebuah kebijakan. Saya sangat yakin di balik sebuah kebijakan itu ya paling sedikit ada 5 profesor yang kemudian diundang untuk memikirkan persoalan-persoalan kebijakan. Jadi kalau misalkan mahasiswa punya dokumen-dokumen tentang biasnya ke sebuah kebijakan, ya silakan disampaikan ke publik. Yang mana proposal yang dibuat oleh teman-teman adik-adik mahasiswa sehingga kita baca. Ya kalau memang di situ ada satu prinsip kebenaran, ya kita dukung. Ya kalau perlu kita juga turun ke jalan untuk menyuarakan bersama-sama dengan adik mahasiswa. Tapi di tingkat ini apa yang dilakukan tindakan ini terlalu melampaui sebuah proses-proses berdemokrasi bernegara. Ya seolah ini memang ada gerakan-gerakan agenda-agenda yang mempush ya, yang menghembuskan sesuatu supaya itu tidak usah melalui suatu mekanisme ini. Jadi ada shortcut saja, jalan pendek, jalan jalan potong ya, supaya kemudian mereka bisa menumpang di sana sini sehingga pergerakan adik-adik yang memang didorong oleh suara moralitas yang baik ini kemudian dicemari, dikotori. Sementara adik-adik tidak akan adik-adik mahasiswa kita tidak punya kekuatan untuk membendung, yang menolak mereka-mereka yang mendukung mereka. Ah ini persoalannya di situ. Jadi kita berbicara tentang pendekatan-pendekatan kebijakan ini kan harus betul-betul diberikan wawasan tentang persoalan bagaimana mekanisme sebuah kebijakan itu bekerja. Sehingga jangan mekanisme politik praktis saja yang kemudian terlalu dibesar-besarkan. Seolah-olah kalau kemudian ganti presiden, kemudian dianggap itu semua everything is will be okay ya, itu impossible ya. Jadi tidak mungkin. Jadi karena itu marilah kita menalar proses berdemokrasi, menalar proses bernegara ini dalam tahapan-tahapan yang sifatnya inkrementalis ya. Tahapan-tahapan ya kita perbaiki satu hal demi satu hal, yang baik sudah dipertahankan, ditingkatkan, yang tidak baik kemudian coba diperbaiki dan sebagainya. Saya kira itu adalah siklus yang harus dipahami oleh siapa saja yang memahami bagaimana pikiran pemerintah di balik semua kebijakan-kebijakan yang diformulasi dan kemudian diimplementasikan. Bukankah adik-adik mahasiswa juga punya ruang untuk menyuarakan opini mereka untuk menjadi basis pertimbangan dalam konteks pembuatan kebijakan, bukan partai politik.